Oke, selamat datang kembali di channel komunitas Bagul Saham. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang satu indikator atau tools lebih tepatnya, yaitu Fibonacci retracement. Jadi Fibonacci ini bisa kita gunakan untuk menentukan support dan resisten, juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa jauh retrace dari sebuah tren gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita bisa langsung ke materi. Sebelumnya bisa di subscribe dulu, bisa di like, kalau ada request bisa komen, juga bisa bergabung di channel Telegram kami, bisa di like juga Instagramnya. Oke, kita bisa langsung ke materinya. Oke, jadi Fibonacci itu adalah deret angka matematika. Deret angka ini sering muncul di alam semesta, di kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu ya. Jadi di bunga matahari itu ada deret angka Fibonacci-nya, terus di wajah manusia dari dagu ke hidung, terus panjang dari kepala ke ujung jari, gitu tuh banyak berhubungan dengan deret angka ini, banyak ditemukan gitu di kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena di saham ini kita berbicara angka, jadi kita bisa manfaatkan gitu rasio-rasio penting dari Fibonacci. Oke, next. Ya, lagi-lagi sebelum ke Fibonacci-nya kita harus paham dulu menganalisa sebuah tren gitu. Jadi sekali lagi kita tetap tradingnya di uptrend ya Bapak Ibu ya. Jadi uptrend kan seperti ini, ada higher high, higher low gitu. Jadi saya bisa bilang yang tren utamanya, tren panjang ini namanya primary trend. Terus jadi gini, kalau uptrend itu kan dia naik, terus dia koreksi atau retrace gitu. Dia koreksinya nggak boleh melebihi lembah yang ini kan gitu. Terus dia naik lagi untuk melanjutkan uptrendnya, terus koreksi lagi sedikit, terus naik lagi dan selanjutnya. Nah, terus yang tren utamanya ini bisa kita sebut primary trend. Terus waktu retrace-nya, waktu koreksinya ini kita bisa sebut secondary trend. Lah, fungsinya Fibonacci itu dia bisa mengukur seberapa jauh secondary trend ini gitu. Jadi harapannya kita bisa dapat harga di harga terendah gitu, dari dalam sebuah uptrend kita bisa dapat harga terendah ya kan. Kita harus masuk di secondary trendnya gitu. Mungkin di video sebelumnya juga sama ya, prinsipnya kayak gini. Kalau di video sebelumnya kan kita cari candle pattern di sini gitu ya. Sekarang kita cari rasio Fibonacci yang ada di sini. Jadi kalau sebelum ini terjadi kan kita nggak tahu ini secondary trend ini dia mau turunnya sampai mana, sampai sini apa sampai sini gitu ya. Nanti dengan rasio Fibonacci bisa membantu kita gitu. Jadi Fibonacci ini sebenarnya sebuah tool ya Bapak Ibu, bukan indikator. Kalau indikator itu jadi gini, menganalisa secara teknikal itu ada dua macam, modern dan klasik gitu. Kalau modern itu dia pakai indikator gitu. Jadi kalau seumpamanya kita pakai indikator MA5 gitu ya, itu semua orang yang pakai MA5 itu akan sama angkanya gitu. Tapi kalau kita menganalisis teknikal secara klasik, kita pakai tool, jadi kita gambar-gambar sendiri, itu agak objektif gitu. Jadi kadang saya sama Bapak Ibu itu mungkin narik garis resisten, garis support itu agak berbeda. Tapi yang penting sebenarnya ya karena sangat objektif, jadi ya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang penting kita harus tahu aturan cara menarik garisnya gitu. Kan nggak mungkin toh kita naruh support dan resisten kok di tengah-tengah candle gitu kan, nggak mungkin gitu. Ya paling nggak kita mengikuti cara narik garisnya gitu. Begitupun juga dengan Fibonacci gitu. Mungkin saya sama Bapak Ibu akan sedikit beda
nanti titik-titiknya. Cuman yang penting kita tahu cara menarik garis yang benar. Itu dulu aja. Oke, next. Ya, jadi tujuannya seperti itu ya. Jadi kita bisa menentukan support dan resisten, juga kita bisa mencari titik low dari secondary trend. Harapannya bisa titik reversalnya. Ya, jadi umpamanya kayak gini. Ini ada trend seperti ini, terus dia naik. Ya kita tahu ini high-nya naik ya. Nah, terus kita kan mau masuk nih gitu. Nah, kita masuknya di mana kan gitu. Ini kita nggak tahu ini besok bisa naik atau besoknya lagi turun lagi gitu. Ya, jangan sampai kita belinya di sini gitu. Padahal dia turun lagi gitu. Nanti turun lagi di cut loss, besok paginya naik kan gitu. Jadi kita tunggu bisa dapat momen yang tepat. Ya, harapannya kan seperti ini, kita bisa dapat bener-bener dapat barang dengan harga bawah. Ya, terus ini rasio-rasio penting di Fibonacci. Nanti ini kita akan manfaatkan untuk menentukan support resisten, juga menentukan titik retrace-nya sampai rasio mana gitu. Tapi ini nggak usah dicatat, nanti saya langsung kasih lihat di Fibonacci-nya langsung aja. Ya, terus sekarang cara narik garisnya gitu. Jadi kita itu harus mencari swing low dan swing high gitu. Jadi kita harus cari titik terendahnya dan titik tertingginya gitu. Jadi dari sebuah tren candle gitu, kita cari yang paling titik terendahnya yang mana, atau lembahnya yang mana, dan puncaknya yang mana gitu. Ya, nanti mungkin saya bisa langsung ke chartnya aja ya. Ya, contohnya kayak gini. Ini kan lembah. Ya, ini puncak. Ini puncak, ini lembah lagi. Ini habis puncak langsung lembah lagi gitu. Ya, sebenarnya sekarang kalau gini kan banyak ya. Ini sebentar. Ini lembah. Ini puncak. Tapi ini langsung buat lembah lagi. Terus ini puncak ya. Sorry, saya ganti warnanya aja. Terus kita menentukannya, kita tarik itu dari lembah ke puncak, cara narik garisnya gitu. Nah, terus lembahnya yang mana? Lembah yang ini ditarik ke sini atau lembah yang ini? Ya sebenarnya bebas. Cuman nanti kalau kita tarik dari lembah yang ini, itu rasionya akan kecil-kecil gitu. Jadi satu candle tuh bisa ngelewatin beberapa garis. Jadi kita cari aja yang sesuai gitu, yang nggak terlalu kecil juga. Gini, sebentar contohnya. Ya, sebelumnya itu toolnya ada di sini Bapak Ibu ya. Ini di sini. Terus retracement VIP ini. Ya, ini diklik. Nah, terus kita mulai magnetnya diaktifin supaya gampang. Ya, umpamanya lembah yang ini kita tarik ke sini. Nah, ini kan kecil-kecil ya. Rasio ini kecil-kecil. Jadi satu candle tuh bisa ngelewatin 3 garis gitu kan, agak kurang bagus. Jadi mungkin kita bisa cari lembah yang lebih ini lagi ya. Contohnya kayak gini aja. Oke, sebelum itu mungkin Bapak Ibu bisa di screenshot dulu sebentar ya, settingannya kayak gini, bisa di screenshot dulu. Ini yang bawah nggak usah, nggak apa-apa ya, yang penting ini aja. Yang ini 0, 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 0,786 dan 1. Udah, itu aja dulu. Oke. Ya. Jadi gini, saya menggunakannya, yang saya perhatikan ini 38,2, 50 dan 61,8. Udah cuman 3 tok ini aja. Gitu. Jadi tren naik. Ya, terus kita tunggu sampai dia di sini. Di rasio 38,2 atau 50 atau 61,8. Ya, kita antri aja di sini. Nah, jadi ini kita bisa jadiin support. Terus jualnya mana? Jualnya di resisten di sini aja. Gitu. Oke.
Contoh lainnya umpamanya BFIN. Coba ini saya bar replay ya. Contohnya umpamanya kayak gini, saya bar replay dulu ya, kayak gini umpamanya. Nah, ini kan kita belum bisa tarik ya, karena ini kan masih nanjak. Oke, ini kan masih nanjak gini. Kalau yang bawah sudah ada V-nya, ini udah ada lembahnya, sudah ada. Oke, di sini bisa. Cuman kan pojoknya belum bisa. Dia harus turun dulu, ada merah 1 atau 2 candle, baru dia bisa seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebentar. Oke, kita terusin aja. Ini masih high low terus, masih puncak terus. Ya, ini baru mulai turun. Ya, ini kan dia sudah bentuk V. Dan puncak naik terus sudah turun. Ya, di sini kita bisa tarik. Oke, kita bisa tarik dari sini sampai sini. Oke. Nah, kita bisa perhatiin rasio yang ini aja Bapak Ibu. 38,2, 50 dan 61,8. Jadi istilahnya kita nyegat. Oke, saya mau cegat harga BFIN di 855 gitu, sekitaran sini. Mungkin opennya kita bisa di 855, kita kasih toleransi 1 atau 2 tick sampai ke atasnya gitu. Nah, cut lossnya nanti kalau close di bawah 855 kita bisa cut loss gitu. Oke, kita coba terus. Kalau di sini yang ini biarin aja ya, sama yang ini biarin aja. Pokoknya 3 ini aja. Oke, belum kena ya. Ini kena. Oke, kita asumsikan kita dapat barang di sini. Oke, cut loss kalau close ya, tunggu close ya, close di bawah 38,2. Ya, kita target jualnya di sini, di resistennya. Jadi ini kita jadiin support, ini jadiin resisten. Oke, ya, bisa perhatiin di sini harganya nyentuh resisten. Oke, kita bisa ukur. Tadi kita beli di sini ya. Beli di sini, kita jual di sini. Ya, bisa lihat 7%. 4 bar. Ini 6 hari. Ini mungkin ada hari Sabtu minggunya. 7% Bapak Ibu. Ya. Udah. Ya, kita ternyata ini tembus ke bawah. Oke, nggak apa-apa, biarin aja. Kita cegat-cegat aja di 50 atau di 61,8. Ya, ini di 50 ya. Ya. Berarti kita bisa cegat di sini. Target jualnya, jadi sekarang supportnya di sini, resistennya di sini. Kita bisa jual di sini. Ya, kena ya. Berarti sudah cuan 2 kali. Cuman dari satu saham aja bisa cuan 2 kali. Ini berapa persen? 6%. 9 hari. Ya, sudah gitu aja. Ya, mungkin kalau mau beli lagi bisa di sini. Ini besok paginya kan langsung kena ke sini lagi. Beli lagi, besok paginya langsung bisa jualan lagi, 6% lagi. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Terus saya kasih contoh lagi, seumpamanya friend. Oke, coba kita bar replay lagi. Umpamanya dari sini. Ya, ini kelihatan ya, low-nya sudah kita ketemu. Ini kan membentuk V, low-nya ketemu. Sorry, kalau mungkin Bapak Ibu lupa, agak kesusahan menentukan lembah dan puncak, itu ada indikator namanya zigzag. Nah, ini langsung ketemu sih. Cuman saya lebih suka cari manual.
Ya ini kan ketemu. Oh lembahnya di sini, puncaknya di sini. Cuman saya lebih suka carinya manual. Ya terus mungkin ada yang tanya, ini bisa taruh di ekornya sini atau badannya sini. Sebenarnya bebas ya, mau di ekor atau di bodinya itu bebas sih, tidak ada aturan yang baku. Nanti kita bisa pas-pasin aja. Paling banyak nyentuhnya di candle sebelumnya itu garis-garisnya yang mana gitu, kita bisa sesuaikan sendiri. Oke, coba kita beri play ya. Ya ini kan belum bisa kita tentukan ya, karena dia masih nanjak. V nya bisa sih gitu, cuman kan puncaknya belum bisa. Oke, masih naik terus ya. Ini dia ini kan sudah membentuk puncak ya. Oke, sekarang kita bisa tarik. Oke, dari lembah sini ke puncak yang sini ya. Kenapa saya bebas sih, ini mau di sini atau di sini juga bebas ya. Saya di sini lebih suka karena ini pas nyentuh candle yang ini, lebih banyak nyentuh gitu. Terus di sebelumnya kayak garis yang ini juga nyentuh resisten ini gitu. Oke, kita bisa tentukan di sini. Jadi kita bisa cegat di 38,2 atau 50 atau 61,8. Oke, belum kena. Tunggu aja ya, ini kena. Oke, dapat barang di sini. Ya, langsung naik. Coba kita ukur berapa persen. 6,9. Ini 2 hari ya, cuman 2 candle ya. Belinya di sini, jualnya di sini. Oke. Kita lihat lagi, ini nembus ke bawah. Bisa cegat di sini atau di sini. Wah, ternyata nembus ke bawah lagi. Oke, ini bisa cegat di sini. Kita sekali lagi kita kasih toleransi ya, bisa 2 atau 3 tick di atasnya. Ya, jadi bisa beli di sini. Ini kalau seumpama pun, umpamanya tadi ya, tadi ini anggap 2 ini belum terjadi. Bentar, saya beri play lagi aja. Seumpamanya pun Bapak Ibu, umpamanya gini, kejadiannya sering kejadian seperti ini. Lah posisinya gini ya. Oke, kita cegat di sini 115 ya. Ini kan dapat barang ya 115 ya, tapi dia malah turun close di bawah 115. Ya sudah, di cut loss saja, toh cut lossnya pun sangat kecil gitu. Tadi kan sudah cuma 6%. Oke, ini kecil banget, tidak ada 1%, nggak masalah. Terus umpamanya mau cegat di sini. Nah, umpamanya nih dapat barang di sini, terus kok turun lagi gitu, ya sudah, enggak apa-apa, cut loss aja. Ini paling cuma 1%. Coba ya. Udah terlalu tinggi. Ya 1%. Enggak masalah. Kita tunggu lagi aja di bawahnya sini. Ya. Ini 1 tick di atasnya ya. Oke, dapat barang dan langsung bisa jualan hari itu juga. Ini kan satu candle, jadi hari itu bisa langsung jualan. Coba kita lihat berapa. Wah, 6,4% gitu. Jadi 6,4%, tadi di sini 6, sekian persen, 2 kali. Ini kalahnya, lossnya 2 kali, tapi cuma 1%-an semua gitu. Jadi kan masih banyak profitnya daripada lossnya. Bapak Ibu, saya kasih satu contoh lagi. Ini ada saham ASA. Jadi waktu itu saya beli saham ASA pakai teknik Fibonacci gitu. Dan saya bisa cuan pakai teknik Fibonacci gitu. Oke, jadi saya tarik garis dari sini, dari lembah yang ini ke puncak yang ini. Waktu itu kan ini belum terjadi. Kejadiannya di sini. Saya beri play aja ya. Mungkin dari sini. Ya.
dari lembah yang ini ke sini. Pertanyaannya kenapa kok nggak lembah yang ini gitu? Ini kan ada lembah sebenarnya. Ya jawabannya ya kayak yang tadi. Kalau lembah ini kan terlalu kecil. Ini satu candle bisa ngelewatin 3 garis gitu. Jadi agak kurang bagus. Ya, saya tarik ke lembah yang sebelumnya lagi biar agak lebar rasionya garisnya. Nah di sini. Terus kita bisa mungkin otak-atik lebih bagus di body atau di ekor. Tapi waktu itu saya berpikir lebih bagus di high-nya, di ekornya. Ya karena ini banyak yang nyentuh. Ini juga pas nyentuh sini. Oke, kita terusin aja. Kita tunggu di 38,2 ya. Waktu itu saya belinya tanggal 30 kalau nggak salah. Tanggal berapa ini? 29 ya, 30 Juli. Ini 38,2 nya itu di harga 22.50. Ya ini tak buka transaksi saya. Ini yang sudah terjadi tanggal 30 Juni. Ya, ini saya beli ASA, buy ASA 2280. Ya, tapi saya dapatnya barang di 2280. Mungkin waktu itu saya enggak kekejar ya, di 2250 enggak kekejar, akhirnya dia keburu naik terus saya dapat di 2280. Ya, terus nah, ini sih besok paginya sempat turun. Cuman dia naik lagi. Kita kan tunggu close. Ya, sebenarnya besok paginya langsung bisa dijual sih di 2360. Gitu. Tapi saya jualnya itu tanggal sebentar, saya jualnya kayaknya seminggu tanggal 5 ya. Ini ASA 2400 tanggal 5 ya, di sini ya, saya jualnya di 2400 ya. Di sini 2400. Oke. Jadi waktu itu saya beli di 2280 30 Juni, terus jual di 2400. Ya, ini saya ngajarin tekniknya, bukan cuman asal ngajarin ya, tapi saya pakai gitu. Ini sampai sini 5% Bapak Ibu. 5% 5 hari, 3 bar 5 hari. Ya. Jadi saya belinya tanggal 30. Ini kelihatan. Ini tanggal 30 2280 di harga 2280 sejumlah 21 lot. Terus saya jualannya tanggal 5. Tanggal 30 nya hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu kan libur. Jadi belinya hari Rabu, Kamis, Jumat, terus hari Senin saya jual. ASA tadi 21 lot 2400 gitu. Jadi teknik ini lumayan sering saya pakai dan lumayan winning rate-nya lumayan tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa coba belajar dulu cara nariknya. Diingat yang penting rasio-rasio yang ini ya kita bisa tunggu di sini. Ini kita bisa kita jadikan titik support dan resisten gitu. Oke, kalau masih belum jelas bisa tanya di kolom komentar. Kalau ada request bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di like, bisa di share ke teman-teman. Kalau mau join di channel kita di Telegram juga silahkan. Jadi nanti di situ banyak edukasi juga, bisa belajar bareng dengan kami. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.